Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cikita Bella. Nah, teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas soal-soal UTBK. Yang akan kita bahas adalah soal asli UTBK tahun 2019. Nah, sebelum kita simak soal-soalnya, jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe, tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Oke, langsung saja untuk soal yang pertama. Nah, bagaimanakah dimensi dari energi kinetik? Nah, untuk mengetahui dimensi dari energi kinetik, kita perlu ketahui persamaan dari energi kinetik, yaitu EK sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, satuannya, setengah itu kan konstanta, berarti dia tidak memiliki satuan. M ini massa, satuan massa adalah kilogram. Sedangkan V itu adalah kecepatan yang satuannya meter per sekon atau bisa kita tulis meter sekon pangkat min 1. Lalu dikuadratkan. Nah, jadinya nanti kilogram, meternya dikuadratkan, meter kuadrat, sekon pangkat min 1 dikuadratkan, sekon pangkat min 2. Nah, sebelum itu teman-teman harus tahu bagaimana dimensi-dimensi dari besaran pokok. Besaran pokok itu ada 7, yaitu yang pertama ada massa, di mana satuan massa adalah kilogram, dimensinya M besar. Selanjutnya ada panjang, satuannya meter, dimensinya L. Ada waktu, satuannya sekon, dimensinya T. Ada suhu, satuannya Kelvin, dimensinya theta. Ada kuat arus, dia satuannya ampere, dimensinya I. Ada intensitas cahaya, satuannya kandela, dimensinya J. Dan yang terakhir ada jumlah zat. Satuannya mol, dimensinya N. Nah, kembali lagi ke energi kinetik. Tadi kan memiliki satuan kilogram meter kuadrat sekon pangkat min 2. Sekarang kita ganti dengan dimensinya. Kilogram itu dimensinya M, meter dimensinya L, berarti L pangkat 2, sekon dimensinya T, berarti T pangkat min 2. Jadi dimensi dari energi kinetik yang benar adalah M kali L pangkat 2, T pangkat min 2. Jawabannya adalah yang B. Kita lanjut soal nomor 2. Dua buah benda bergerak saling mendekati. Benda A bergerak ke kanan dengan kecepatan V, sedangkan benda B bergerak ke kiri dengan kecepatan 30 meter per sekon. Berarti kalau digambarkan jadinya seperti ini. Jika mula-mula kedua benda terpisah sejauh 1200 meter, berarti jarak antara A sampai B itu adalah 1200 meter. Berapakah kecepatan A saat bertemu B jika saat itu mobil B telah menempuh jarak 720 meter? Berarti saat jaraknya B ini 720 meter, ini misalkan SB-nya, maka jaraknya yang A itu kan sisanya. Berarti SA sama dengan 1200 dikurangi 720 yaitu 480 meter. Nah, tadi diketahui kecepatan mobil A atau VA sama dengan V, kecepatannya B atau VB sama dengan 30 meter per sekon. Nah, benda A dan benda B ini bergerak secara gerak lurus beraturan atau GLB, maka waktu yang ditempuh oleh A dan B sampai keduanya bertemu itu sama dengan waktunya TA sama dengan SA per VA, dan TB, waktu yang ditempuh B, yaitu SB per VB. Nah, karena tadi benda A sama benda B ini bergeraknya atau berangkatnya barengan, maka TA itu sama dengan TB. TA tadi SA per VA sama dengan SB per VB. Nah, sekarang kita masukkan SA yaitu 480 meter, VA-nya adalah V, sama dengan SB-nya 720 per VB-nya 300. Maka nanti untuk V sama dengan 480 dikali 30 per 720. Kita coret nolnya,
72 bagi 3 bisa ya, 3 bagi 3, 1, 72 bagi 3, 24, 48 dibagi 24, 2. Maka V-nya ketemu 20 meter per sekon. Nah, inilah kecepatan mobil A. Jadi jawabannya yang A. Kita lanjut soal nomor 3. Nah, di situ ada gambar, jika diketahui massa balok 2 kg, percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat dan bidangnya itu licin, maka gaya normal pada balok adalah. Nah, untuk mengerjakan soal ini, teman-teman harus menggambarkan semua gaya-gayanya, dan menggambarkannya harus benar ya. Ini karena ada benda yang bermassa, berarti dia memiliki gaya berat yang arahnya ke bawah, W, dia ada gaya normal yang arahnya ke atas, N. Nah, F ini kan masih miring, belum berada di sumbu X, belum berada di sumbu Y. Berarti kita uraikan, kita tarik ke bawah. Ini kita beri nama FY, kita tarik ke samping, kita beri nama Fx. Di sini ada sudut theta, yaitu 30 derajat. FY itu berada di sisi depannya, dan ini yang diketahui sisi miringnya. Ada depan, ada miring, berarti untuk mencari FY itu sama dengan F sin 30 derajat. Sedangkan untuk yang Fx berarti F cos 30 derajat. Nah, pada soal yang ditanyakan adalah gaya normal. Gaya normal itu searah dengan sumbu Y. Sekarang kita lihat, jika benda ini didorong oleh gaya F ini, apakah benda itu bergerak searah sumbu Y? Apakah benda itu bergerak naik turun? Tidak kan ya? Karena tidak, berarti sigma Fy itu sama dengan 0. Nah, kita lihat pada sumbu Y ada gaya apa saja. Yang ke atas kita anggap positif, yang ke bawah kita anggap negatif. Yang ke atas ada gaya normal, yaitu N. Yang ke bawah ada W, sama ada Fy. Fy ini juga arahnya ke bawah, berarti N min W min Fy sama dengan 0. Atau N sama dengan W plus Fy. Kita masukkan W sama dengan M kali G, Fy sama dengan F sin 30 derajat. Masanya tadi 2 kg, G-nya 10, ditambah F-nya 10, sin 30 adalah setengah. Sama dengan 2 kali 10, 20, ditambah 10 kali setengah, 5. Maka hasilnya 25 Newton. Jadi besarnya gaya normal adalah 25 Newton. Jawaban yang benar adalah yang D. Lanjut soal nomor 4. Dua buah balok M1 sama dengan 2 kg dan M2 sama dengan 1 kg saling terhubung melalui seutas tali ringan dan tidak elastis. Kedua balok ditempatkan pada sebuah meja horizontal kasar. Pada balok M2 bekerja suatu gaya dengan besar F sama dengan 20 Newton dan membentuk sudut Q, di mana tan Q sama dengan 3/4 terhadap horizontal. Jika koefisien gesek kinetis antara kedua balok dengan meja atau μk-nya sama dengan 1/3, maka berapakah besar tegangan talinya? Nah, di sini karena ada hubungannya dengan gaya, jangan lupa teman-teman untuk menggambarkan bagaimana ilustrasi dari benda tersebut. Nah, kalau digambarkan nanti jadinya seperti ini. Nah, selanjutnya kita gambarkan gaya-gayanya. Semua benda pasti memiliki gaya berat, yaitu ada W, ini benda 1, berarti ini W1. Dia juga ada gaya normal, N, misalkan N1. Untuk yang benda 2 juga sama, dia memiliki gaya berat, W2, dan juga gaya normal, N2. Nah, selanjutnya untuk gaya ini, dia kan juga masih miring, belum berada di sumbu X, belum berada di sumbu Y. Jadi ini harus kita uraikan juga. Kita uraikan, kita tarik ke bawah, kita beri nama Fy, kita tarik ke samping, kita beri nama Fx. Di mana tadi antara gaya dengan bidang horizontal itu membentuk sudut theta. Dan tangan theta sama dengan 3/4. Selanjutnya, ini kan dihubungkan dengan tali antara benda 1 dan benda 2. Nah, berarti di sini ada tegangan tali T. Terus ini karena lantainya kasar, berarti antara benda dengan lantai timbul gaya gesek F2, misalkan gaya gesek untuk benda 2. Di sini ada F1, gaya gesek untuk benda yang 1.
Nah, sekarang kita tinjau benda 1. Nah, di mana benda 1 ini kan dia bergerak searah sumbu X, tidak bergerak searah sumbu Y. Maka sigma Fy-nya sama dengan 0, N min W sama dengan 0, N sama dengan W sama dengan M kali G. M-nya tadi 2 kg kali G-nya 10, N-nya 20 Newton. Nah, untuk yang arah horizontal berarti sigma Fx sama dengan M kali A. Kita lihat gaya yang bekerja pada benda 1 yang di arah sumbu horizontal atau sumbu X. Cuma ada T sama F1. T berarti T min F1 sama dengan M kali A. Berarti T sama dengan M-nya ini M1 ya teman-teman, karena kan kita meninjau benda 1. Berarti M1 kali A ditambah F. Nah, sekarang kita masukkan M1-nya yaitu 2 kg, A-nya belum tahu, tetap biarkan A, ditambah F. F itu sama dengan mu kali N. Sama dengan 2A ditambah mu-nya tadi yaitu 1/3 kali 20. N-nya kan 20. Nah, berarti ini kita simpan sebagai persamaan 1. Sekarang kita tinjau benda 2, di mana tadi tangan theta atau tangan Q itu sama dengan 3/4, di mana kalau kita gambarkan segitiganya kan gini. Ini theta gitu ya, theta atau Q sama. Nah, ini segitiga yang ini. Nah, tangan itu sama dengan depan per samping. Berarti karena tangannya hasilnya 3/4, depannya ini 3, sampingnya 4. Triple Pythagoras 3, 4 berarti sisi miringnya 5. Selanjutnya ini ada Fx, ada Fy. Kita cari nilai Fx-nya, di mana Fx sama dengan F cos theta sama dengan F-nya tadi 20, cos-nya itu, cos itu samping miring, sampingnya 4, miringnya 5. Maka ketemu Fx-nya sama dengan 20 dibagi 5, hasilnya 4, 4 kali 4, 16 Newton. Selanjutnya untuk yang Fy sama, yaitu Fy sama dengan F sin theta, yaitu hasilnya F-nya tadi 20, sin itu depan miring. Depannya 3, miringnya 5. 20 dibagi 5, 4. 4 kali 3, 12 Newton. Sama seperti tadi, karena benda tidak bergerak searah sumbu Y, maka sigma Fy sama dengan 0. Kita tinjau benda 2, gaya-gaya yang berada pada sumbu Y itu ada N2, ini tadi N1 ya teman-teman, berarti N1, N1. Berarti ini N1. Nah, berarti N2 min W2 min Fy sama dengan 0, atau N2 sama dengan W2 plus Fy. W-nya tadi M2 kali G, karena ini tinjau benda 2, plus Fy. M2-nya yaitu 1 dikali G-nya 10, ditambah Fy-nya tadi 12. Maka ketemu N2-nya 10 ditambah 12, 22 Newton. Oke, selanjutnya kita mencari gaya gesek benda kedua atau F2 sama dengan mu kali N2. Mu-nya tadi adalah 1/3, N2-nya 22. Jadi sama dengan 22/3 Newton. Nah, untuk yang F1-nya tadi kan sudah kita cari. F1-nya itu ini, mu kali N1 sepertiga kali 20, atau nanti bisa kita tuliskan 20/3. Selanjutnya, sekarang kita tinjau benda 1 dan 2. Karena ini bendanya saling berkaitan atau dihubungkan dengan tali dan benda bergerak searah sumbu X, maka sigma Fx sama dengan massa total, yaitu M1 ditambah M2 dikalikan A. Nah, sigma Fx-nya apa? Di sini kan ada T sama T, karena arahnya berlawanan, berarti ini saling meniadakan. Berarti cuma ada F1 sama F2, atau gaya gesek benda 1 dan gaya gesek benda 2. Sama di sini ada Fx. Oke, berarti Fx, karena dia arahnya searah dengan gerakan benda, maka nilainya positif. Fx min F1 min
F2 sama dengan M1 plus M2 kali A. Oke, sekarang kita masukkan di mana Fx tadi nilainya 16, dikurangi F1-nya yaitu 20/3, dikurangi F2-nya 22/3, sama dengan M1-nya yaitu 2, ditambah M2-nya 1 dikali A. Nah, ini kita samakan penyebutnya. Ini jadi 48/3 dikurangi 20/3 dikurangi 22/3 sama dengan 3A. 48 dikurangi 20 yaitu 28 dikurangi 22 yaitu 6. Berarti 6/3 sama dengan 3A. Berarti A sama dengan 6/3 dibagi 3 atau 6/3 dikali 1/3, hasilnya yaitu 6/9 atau 2/3. Nah, selanjutnya kalau sudah bisa menemukan nilai A, kita masukkan ke persamaan 1 ini tadi. Nah, kita ganti jadinya sama dengan 2 dikali A-nya 2/3 ditambah 20/3. Yaitu hasilnya nanti 2 kali 2/3, 4/3 ditambah 20/3 sama dengan 24/3. 24/3 itu sama dengan 8 Newton. Jadi besarnya nilai tegangan talinya adalah 8 Newton. Jawaban yang benar adalah yang B. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Seorang pemain bola melakukan usaha 8 milijoule untuk meregangkan senar biolanya hingga senar bertambah panjang 4 mm. Diketahui W-nya yaitu 8 milijoule, kita rubah ke joule yaitu 8 dikali 10 pangkat min 3 joule. Pertambahan panjangnya berarti delta X-nya sama dengan 4 mm. Kita rubah menjadi meter, jadinya 4 kali 10 pangkat min 3 meter. Besar gaya yang dikerjakan pemain bola tersebut adalah, nah ini ada hubungannya sama dengan usaha oleh gaya pegas. Berarti W itu sama dengan setengah kali F kali delta X. Kita masukkan W-nya yaitu 8 kali 10 pangkat min 3 sama dengan setengah. F-nya yang akan kita cari, delta X-nya 4 kali 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 3-nya bisa kita coret. 4 sama 2 juga kita coret. Jadinya 8 sama dengan 2F. Maka F sama dengan 8/2 yaitu 4 Newton. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, demikianlah pembahasan soal-soal UTBK Saintek tahun 2019 khususnya untuk pelajaran fisika. Nah, semoga pembahasan soal-soal ini bisa membantu teman-teman untuk belajar. Semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.